Hai sobat YouTube, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan para sobat semua selalu dalam kondisi sehat. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara dan prinsip kerja sebuah boiler. Dan kita akan mengenal unit-unit mesin yang ada di boiler. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ayo, let's go! Apa sih boiler itu? Boiler itu adalah alat konversi energi yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan. Terus, bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja boiler pada dasarnya adalah memanaskan air hingga mencapai titik didihnya, sehingga air menjadi uap atau steam. Boiler ini adalah unit mesin yang sangat penting di pabrik minyak kelapa sawit. Dapat dikatakan boiler adalah jantung daripada sebuah pabrik. Artinya, jika boiler ini berhenti, maka dapat dikatakan pabrik tersebut sedang breakdown. Boiler di pabrik pengolahan minyak kelapa sawit digunakan sebagai produksi steam untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dengan menggunakan bahan bakar, fiber dan cangkang yang berasal dari sisa-sisa proses pengolahan minyak sawit. Uap disalurkan ke turbin untuk memutar rotor wheel pada turbin. Dan sisa steam digunakan untuk pengolahan seperti perebusan TBS, menaikkan temperatur di stasiun pres dan klarifikasi, menurunkan kadar air di kernel silo atau stasiun kernel, dan menaikkan temperatur di oil storage tank atau OST. Boiler memproduksi steam yang digunakan untuk memutar turbin. Turbin memutar generator. Generator menghasilkan energi listrik. Energi listrik digunakan untuk menghidupkan mesin-mesin produksi. Sisa produksi cangkang dan fiber dijadikan bahan bakar boiler. Dapat dikatakan sistem pengolahan minyak kelapa sawit ini sangat-sangat efisien. Ayo, mari kita mengenal komponen atau nama-nama mesin yang ada di boiler. Mulai dari electric pit water pump. Mesin ini berfungsi untuk mengisi air ke dalam boiler menuju upper drum atau steam drum. Jenis pompa ini adalah multi-stage yang mampu melawan tekanan kerja dari boiler tersebut sehingga tidak terjadi tekanan balik. Ketika beroperasi, pompa ini harus selalu on atau beroperasi terus-menerus. Automatic water control valve. Automatic water control valve ini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran air yang dipompakan oleh feed water pump. Cara kerja alat ini menerima sinyal dari transmitter yang sudah terpasang pada upper drum. Jika level air pada upper drum kurang dari level yang sudah disetting, maka valve ini akan membuka sehingga air akan mengalir karena pompa selalu on. Dan jika level air di dalam upper drum melebihi level yang sudah disetting, maka valve ini menutup secara otomatis. Upper drum atau steam drum. Upper drum atau steam drum ini berbentuk tabung yang berada di bagian atas.
yang berfungsi sebagai tempat penerima air dan pembentukan uap. Level air pada saat beroperasi berkisar 50 sampai 55%. Lower drum atau water drum berbentuk tabung atau bejana yang berisi air yang terletak di bawah. Water drum ini terhubung pipa-pipa water tube dan generating tube, dan sebagai tempat pemanasan air dan tempat pengendapan kotoran-kotoran yang akan dibuang melalui bludon. Water tube dan generating tube merupakan pipa yang sudah disusun tersambung dari upper drum dan lower drum. Pipa ini dipanaskan untuk lebih banyak memproduksi steam dengan cepat. Fuel feeding pneumatic air cylinder. Fuel feeding pneumatic air cylinder ini berfungsi untuk mengatur bahan bakar yang masuk ke boiler. Jika tekanan boiler sudah mencapai tekanan yang ditentukan, maka sliding door akan menutup sehingga bahan bakar tidak masuk. Dan jika tekanan boiler di bawah yang ditentukan, maka sliding door akan membuka sehingga bahan bakar dapat masuk ke furnace. Pendulum. Pendulum berfungsi untuk membagi bahan bakar menuju ruang bakar atau furnace. Fuel feeder fan. Fuel feeder fan ini membantu mendorong bahan bakar, fiber atau cangkang dengan semburan udara ke dalam ruang bakar atau furnace. Force draft fan. Force draft fan adalah sebagai sumber udara untuk proses pembakaran. Dari bawah fire grate dihembuskan ke furnace, dan fan ini dilengkapi pneumatic air cylinder untuk mengatur buka tutup damper secara otomatis. Secondary air fan. Secondary air fan ini membantu proses pembakaran dan mendorong udara dan oksigen untuk pembakaran di furnace. ID fan atau induced draft fan. ID fan ini berfungsi untuk menghisap gas pembakaran melalui dust collector dan dibuang melalui cerobong asap atau chimney. ID fan ini dilengkapi dengan pneumatic air cylinder untuk mengontrol damper ID fan secara otomatis. Air lock dust collector. Air lock dust collector ini berfungsi untuk mengunci udara agar di dalam dust collector tetap selalu vakum, namun abu pembakaran tetap dapat jatuh ke bawah. Soot blowing. Soot blowing ini berfungsi untuk membersihkan pipa dari abu yang menempel di pipa dengan cara steam ditembakkan ke pipa, sehingga pipa yang diselubungi oleh debu dapat menjadi bersih sehingga proses pemanasan dapat lebih maksimal. Soot blowing ini dioperasikan 4 jam sekali. Safety valve. Safety valve ini berfungsi untuk membuang steam jika tekanan boiler melebihi tekanan yang sudah ditentukan. Untuk antisipasi dan menjaga tekanan boiler tetap aman, maka ada 3 unit safety valve pada boiler. Pada upper drum ada 2 unit dan pada superheater ada 1 unit. Gelas penduga atau side glass.
Alat ini berfungsi untuk melihat level air di dalam steam drum secara manual. Automatic Bluedon Valve. Automatic Bluedon Valve berfungsi untuk mendrain secara otomatis dengan waktu yang sudah ditentukan dengan menggunakan timer. Pressure gauge. Pressure gauge adalah alat untuk mengukur tekanan pada boiler. Main steam valve. Alat ini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran steam menuju turbin. Fire grid. Fire grid ini adalah alas pembakaran yang sudah dilengkapi dengan pori-pori sebagai saluran udara dan debu dapat jatuh ke aspid. Mowbray Magnetic Vertical Level Switch. Alat ini adalah saklar pengukur ketinggian air di dalam upper drum. Jika level air di dalam upper drum sudah extra low, maka Mowbray secara otomatis memutus semua pen dengan tujuan memperlambat pembakaran. Kompresor. Kompresor adalah alat yang menyuplai udara bertekanan sebagai hidrolik kepada automatic control valve dan pneumatic air cylinder. Demikianlah nama-nama komponen atau mesin-mesin di boiler. Bagaimanakah steam flow? Mari kita melihat steam flow dari boiler dengan tekanan 24 bar melalui piping main steam menuju turbin. Steam dengan tekanan 24 bar masuk melalui pipa inlet turbin dan memutar sudu-sudu rotor wheel turbin hingga 4500 rpm dan direduce dengan gear hingga 1500 rpm menuju generator. Generator menghasilkan energi listrik yang dipergunakan untuk pabrik dan domestik, sementara steam yang sudah menekan sudu-sudu rotor wheel turbin disalurkan melalui pipa exhaust menuju BPP. Tentunya tekanan sudah berkurang hingga 3 bar. Dari BPP ini steam disalurkan ke setiap stasiun seperti sterilizer, pressing, klarifikasi dan OST, stasiun kernel, dan lain sebagainya seperti feed tank dan deaerator tank. Untuk menjaga tekanan BVP 3 bar, maka ada makeup steam valve dari boiler langsung ke BVP. Tentunya jika steam boiler cukup mensuplai ke turbin. Demikianlah video penjelasan tentang boiler. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses.